Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal pada kapasitor. Berikut ini ada soal bagaimana menentukan perbandingan nilai potensial pada kapasitor yang tersusun pada suatu rangkaian kombinasi. Oke, Sobat 100, simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada 3 buah kapasitor yang identik, yaitu C1, C2, dan C3 terhubung pada sebuah baterai yang beda potensialnya adalah V, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Jadi di sini ada sumber tegangan V, di sini ada C1, C2, dan C3. Nah, pertanyaannya tentukan besar perbandingan beda potensial pada C2 terhadap C1, nilainya berapa? Oke Sobat 100, untuk mengerjakannya pertama kita misalkan karena ini identik, kita tulis di sini C1 nilainya adalah C, C2 nilainya adalah C, C3 juga nilainya adalah C. Nah, untuk mengerjakannya pertama Sobat 100 selesaikan untuk C2 dan C3 ini karena tersusun secara paralel. Ini Sobat 100 hitung dulu nilai kapasitas penggantinya. Nah, karena paralel maka cara hitungnya gini. C paralel itu sama dengan C2 tambah C3. Tadi kita misalkan masing-masing nilainya adalah C, berarti C paralel itu sama dengan C tambah C. Hasilnya adalah 2C. Oke, Sobat 100 sampai sini paham ya? Nah, berikutnya setelah C2 dan C3 ini diparalelkan, maka kita bisa buat bentuk penggantinya seperti ini ya. Jadi di sini ada C1 yang di kiri dan ada C paralel di kanan. C paralel tadi nilainya 2C. Nah, ingat Sobat 100, ketika susunannya seperti ini, maka muatan yang tersimpan pada rangkaian ini nilainya sama dengan muatan yang tersimpan pada C1 dan pada C yang susunan paralel ini. Nah, karena nilainya sama, maka kita bisa tuliskan di sini Q1 nilainya sama dengan QP. Q itu rumusnya adalah C kali V ya, berarti kalau Q1 berarti C1 kali V1. Kalau QP berarti nilainya adalah CP kali VP. Sehingga bisa kita tuliskan di sini C1 kali V1 sama dengan CP kali VP. C1 tadi nilainya C, CP nilainya 2C, berarti bisa kita tuliskan C kali V1 sama dengan 2C kali VP. Nah, di sini ada C di ruas kiri, ada C di ruas kanan, bisa kita coret habis sehingga kita peroleh V1 sama dengan 2 kali VP. Atau bisa kita tuliskan VP banding V1 itu sama dengan 1 banding 2. Nah, karena VP, tegangan pada rangkaian paralel, ini nilainya sama dengan tegangan pada kapasitor C2, berarti kita bisa ganti VP dengan V2. Berarti langsung bisa kita jawab, V2 banding V1 nilainya sama dengan 1 banding 2. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, gimana Sobat 100? Sangat mudah sekali kan ya? Jadi ingat baik-baik kalau di sini ada 3 buah kapasitor yang mana kebetulan untuk C2 dan C3-nya itu tersusun secara paralel. Pertama Sobat 100 cari nilai kapasitas pengganti susunan paralel itu. Ingat kalau susunan paralel Sobat 100 tinggal jumlahkan saja ya. Berarti C paralel sama dengan C2 tambah C3. Nah, setelah dapat nilai kapasitas pengganti untuk susunan paralelnya, Sobat 100 lihat bentuk rangkaiannya menjadi seperti apa sekarang. Kalau di sini tinggal C1 dan C paralel yang tersusun secara seri. Ingat teorinya bahwa ketika ini susunan seri, muatan yang disimpan pada rangkaian ini nilainya sama dengan muatan yang disimpan pada C1 dan muatan yang disimpan pada C rangkaian paralel. Sehingga Sobat 100 bisa tuliskan seperti ini, Q1 sama dengan QP. Ingat untuk menentukan muatan rumusnya adalah C kali V. Berarti kalau Q1 rumusnya adalah C1 kali V1. Kalau QP berarti rumusnya CP kali VP. Nah, Sobat 100 tinggal masukkan nilai C1 berapa, CP berapa, nanti dapat rasio tegangan untuk susunan paralel dan C1. Ingat untuk susunan paralel nilai tegangannya itu sama ya, baik VP, V di C2 dan V di C3 itu sama. Berarti untuk VP bisa kita ganti dengan V2. Nah, berikutnya Sobat 100 bisa langsung jawab nilai dari perbandingan potensial pada C2 terhadap C1. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal
berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.